Sebenarnya dalam diskursus dalam kajian fikih itu hanya ada dua, Mas. Kajian tentang terkait dengan nusus, nas, ini butuh dalil, butuh sanad, dan kajian tentang waqa'i', ini yang terkait dengan realitas kesejarahan, ini butuh riset. Bahkan tidak perlu sanad kalau ilmu tentang nasab itu. Lah, saya mau masuk dalam polemik nasab memanas, kajian yes, persekusi no. Sebenarnya yang pertama ingin saya tegaskan, tentang polemik nasab itu sudah selesai, Mas, dengan 5 pendekatan, sudah clear semua dan nggak bisa dibantah. Pertama tentang tradisional literatur review, seperti yang dilakukan oleh Kiai Imaduddin Utsman. Yang kedua tentang uji DNA juga sudah clear. Kajian filologi yang dilakukan oleh Prof. Manahem Ali sudah clear. Kajian antropologis, sosiologis yang saya lakukan sudah clear. Kemudian kesadaran kritis masyarakat yang dilakukan oleh Kiai Mubarak, yang dilakukan oleh Kiai Abbas Buntet, dan gerakan-gerakan masyarakat grassroots yang lainnya. Ini merupakan bentuk realitas sebenarnya, dan ini semua sudah clear. Nah, sekarang yang menjadi persoalan itu penyebab panasnya ini, Mas. Penyebab panasnya itu saya hanya ada 4, sebenarnya banyak. Saya meringkas 4 saja yang menjadi pokok. Itu karena adanya pengandian terlalu tinggi yang diberikan oleh orang tua kepada anak terkait dengan nasabnya yang diandikan secara berlebihan, bersambung kepada Nabi Mustafa Muhammad SAW. Oh, ini kan membuat ide itu menjadi melambung. Yang kedua, sudah terlanjur mempublish sebagai cucu Nabi, meskipun tidak dilatar belakangi oleh kondisi historis sesuai dengan dokumen dan manuskrip atau catatan-catatan yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, sudah terlanjur mempublish ini satu beban moral tersendiri kalau dicabut, Mas. Dan akhirnya kita merasakan betapa manfaatnya Dzurriyyah Wali Songo yang tidak atau bahkan melarang anak-anaknya untuk mempublish silsilahnya secara umum, karena dampaknya ya seperti ini akhirnya yang dirasakan. Kemudian yang ketiga, adanya kehendak kuasa yang dengan menggunakan nasab sebagai sebuah brand untuk menguatkan kehendak kuasa kelompok-kelompok tertentu. Dan kita lihat sekarang ini, rata-rata yang tersinggung kan mereka yang aktif di organisasi yang oleh tokohnya sendiri disebut sebagai teroris lokal, yang disaksikan oleh Gus Dur dan diulang oleh Gus Dur, yang itu sudah publik. Fenomena ini akhirnya mempengaruhi Robitoh, mempengaruhi Habib-Habib yang lain, dan seolah-olah komunitas yang dibangun oleh imam besar ini sesuatu yang ideal untuk menguatkan kenasaban dari klan Ba'alawi, sehingga seolah-olah memang punya kekuatan. Yang keempat adalah adanya support muhibbin. Support muhibbin ini memang membuat detak jantung yang luar biasa untuk menguatkan eksistensi atau keberlangsungan habaib, Mas. Sehingga sikap habaib selama ini yang kita saksikan itu sebenarnya tidak bisa disalahkan penuh dari sosok habibnya, tapi juga support dari muhibbin itu sendiri, Mas. Karena dari sini teori keadaan itu akan mempengaruhi kesadaran keadaan masyarakat, dalam konteks ini dari para muhibbin yang berlebihan dalam mengunggulkan habaib, akhirnya membuat supporting detak jantung habaib yang begitu berlebihan untuk mempertahankan ego yang selama ini dalam posisi di atas, diunggulkan oleh para muhibbin itu. Tapi saya tidak mau mengatakan ini adalah dosa para muhibbin, saya tidak mengatakan begitu, Mas. Kemudian bagaimana jawaban RA? Sebenarnya Robito sudah menjawab, tetapi jawabannya tidak sesuai dengan 5 pendekatan yang menurut saya sudah betul-betul memutus sebuah simpulan bahwa
habaib tidak tersambung nasabnya ila Nabi Mustafa Muhammad SAW. Nah, yang pertama, jawaban Rabithah itu seperti apa? Bukan jawaban yang terkait dengan tesis dan 5 pendekatan yang saya sebutkan tadi. Selama ini saya mengatakan Rabithah sudah menjawab. Jawaban Rabithah yang pertama dengan memainkan muhibbin dan mencari titik lemah orang-orang yang simpati kepada Kiai Imad atau tim Hore. Padahal sebenarnya orang-orang yang simpati pada Kiai Imad itu kan sebagai sebuah hak simpatik individu kepada tokoh besar Kiai Imad yang memiliki satu temuan dengan didukung DNA, biologi, antropologi, sosiologi, dan kesadaran masyarakat itu. Nah, para habaib ini mencari titik-titik lemah para pendukung-pendukung atau orang-orang yang simpati pada Kiai Imad. Nah, jadi selain bermain dan main-main dengan para muhibbin, juga memainkan orang-orang yang simpati pada Kiai Imad sebagai sebuah jawaban untuk melemahkan Kiai Imad. Ini sebenarnya sebagai jawaban yang tidak fair. Jawaban dari para habaib yang tidak fair terkait dengan tesis Kiai Imad. Jaka sambung, tidak sambung gitu. Yang kedua, jawaban Rabithah adalah tampil secara emosional. Seolah-olah mereka itu benar. Dengan emosinya itu untuk menutupi kekurangan, bahkan dengan kesombongan itu untuk menutupi kekurangan. Yang ketiga, Rabithah itu sebenarnya sudah menjawab. Lagi-lagi jawabannya tidak menyasar, tidak sesuai dengan pengajuan permasalahan-permasalahan yang diajukan oleh Kiai Imad, dan tidak relevan dengan tes DNA, dan tidak relevan dengan kajian filologi, antropologi, dan sosiologi. Jawaban RA yang ketiga adalah meminjam profil ulama Islam Nusantara telah mengakui habaib. Mengapa kalian tidak mengakui? Nah, ini sebenarnya sebagai sebuah jawaban Rabithah menjawab tesis Kiai Imad, tapi jawabannya dengan meminjam tokoh-tokoh masa lalu, sehingga orang NU itu kan takut dengan ulama-ulama besar, Mas. Saya sendiri sebagai akademisi masih takut dengan kiai, Mas, sampai sekarang ini, Mas. Masih takut dengan para ulama saya di lingkungan Nahdlatul Ulama tentunya. Nah, dan ini dipakai untuk nakut-nakuti warga Nahdien, biar seolah-olah warga Nahdien itu mengikuti terhadap apa yang mereka sampaikan, bahwa ulama-ulama dulu mengakui habaib, kenapa kalian tidak? Itu. Kemudian yang keempat, melakukan penyesatan, kutukan, dan ancaman. Jadi ini bentuk jawaban sebenarnya. Jadi sekali lagi saya ingin memastikan Rabithah selama ini sudah menjawab tesis Kiai Imad, tapi jawabannya tidak tepat. Jawabannya seperti yang saya sampaikan ini tadi. Yang terakhir, jawabannya berupa doktrin Habib adalah cucu Nabi, dan ini disampaikan secara doktrin, sehingga bagaimana meyakinkan. Dan ini sebenarnya sudah jawaban, Mas. Termasuk juga melakukan persekusi-persekusi itu sebenarnya sebagai langkah untuk membuat keberlangsungan seolah-olah nasab habaib itu survive dan benar, bukan dalam konteks menjawab secara ilmiah, tapi dalam konteks menjawab secara persekusi. Begitu, Mas, terima kasih.